Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tebing penyangga proyek pembangunan perumahan longsor, belasan rumah warga di Bogor terendam lumpur. Warga sejumlah daerah di Jawa Barat mulai kesulitan mendapatkan BBM subsidi hingga menimbulkan antrian panjang SPBU. Ratusan pesilat ikuti festival pencaksilat di Kebun Raya Bogor. Kita ke informasi pertama. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran di gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Dipenegoro, Kota Bandung. Usai terbakarnya ruang arsip gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Minggu pagi, tim Inafis Polrestabes Bandung menggelar olah tempat kejadian perkara, sedang Satreskrim Polrestabes Bandung memeriksa rekaman kamera CCTV serta sejumlah saksi. Hasil penyelidikan sementara, hanya ruang penyimpanan arsip yang terbakar. Melakukan pengecekan ya, yang di lantai 3 di ruang arsip. Kita belum bisa menyampaikan itu akibat apa, karena apa, kita juga masih melakukan penyelidikan. Kita juga sudah mengamankan CCTV, ya kan, mudah-mudahan ada gambaran di situ. Yang terbakar kita belum tahu ya, sementara arsip saja. Apakah arsip apa itu kita masih belum tahu. Nanti mungkin kita akan koordinasi juga dari reserse dengan yang personil ataupun pegawai ataupun anggota dari DPRD sendiri. Tebing penyangga proyek pembangunan perumahan longsor, belasan rumah warga dan beberapa sepeda motor di Bogor terendam lumpur. Sumber air dari atas. Hujan deras yang mengguyur kota Bogor mengakibatkan tebing penyangga proyek pembangunan perumahan longsor. Material longsor masuk ke permukiman warga dan merendam 11 rumah di Kampung Marga Bakti, Kelurahan Kertamaya, Kota Bogor. Lumpur dengan ketebalan antara 40 hingga 80 cm juga merendam 6 unit sepeda motor milik warga serta barang berharga lainnya. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ini sih saya lihat mah dari itu Pak, dari atas. Lahan proyek. Ya. Jebol atau gimana, Pak? Jebol, dia nggak kuat tanggul. Ya elektronik mah banyak hancur. Data-data, berkas-berkas. Yang terendam apa lagi? Kendaraan atau apa? Ya surat-surat penting. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja sama dengan pemadam kebakaran membersihkan material lumpur. Kita ini sementara ini pakai pompa apung untuk menyedot air, untuk membuat gembur agar dialirkan ke aliran sungai yang di bawah. Juga kita udah mengontak ke Pak Kadis Damkar, dan teman-teman dari pemadam kebakaran membantu juga untuk menggemburkan mulai dari atas maupun yang di bawah. 11 kepala keluarga terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman untuk menghindari longsor susulan. Di samping itu, tempat tinggal yang terdampak longsor untuk sementara tidak bisa dihuni. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di sebuah jembatan di Kabupaten Garut, diduga korban pembunuhan. Warga yang hendak pergi ke sawah menemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di sebuah jembatan Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Jasad ini ditemukan dengan kondisi ditutup kain selimut, tangan dan kaki terikat oleh kabel listrik serta bagian wajah dipenuhi darah. Warga yang menemukan mayat ini langsung melapor ke polisi. Dari hasil penyelidikan serta olah tempat kejadian perkara, diduga laki-laki ini merupakan korban pembunuhan dan jasadnya sengaja dibuang di pinggir jalan. Mayat dalam posisi terlungkup, terbungkus plastik dan kain gambar, tangan dan kaki terikat kabel listrik. Mayat diperkirakan berumur 40 tahun, tinggi badan 160 cm, memakai kaos hitam, celana jeans hitam, memakai anting emas di telinga sebelah kiri. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke puskesmas untuk diautopsi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.
Ratusan purnawirawan TNI menuntut pihak kepolisian transparan dalam menangani kasus pembunuhan terhadap Muhammad Mubin alias Babe yang tewas ditikam di depan sebuah ruko di kawasan Lembang, Bandung Barat. Ratusan massa yang didominasi purnawirawan TNI berjalan kaki dari Simpang Beatrix menuju Polsek Lembang untuk mengawal dan menuntut pihak kepolisian transparan dalam menangani kasus pembunuhan dengan korban Muhammad Mubin pada 16 Agustus lalu. Mereka berorasi dan beraudiensi dengan pihak Polres Cimahi di Mapolsek Lembang meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan purnawirawan ini merupakan bentuk solidaritas sebagai mantan personel TNI. Jadi kita, meskipun saya purnawirawan, tidak purnawirawan, beliau masih aktif, nah itu nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita saling ada penutupan, saling ada keterkaitan. Jadi makanya saya dengan Pak Kapolres sekarang itu sebagai wujud bahwa inilah bentuk purnawirawan dengan aktif itu harus saling memberikan dukungan. Polisi berjanji akan bekerja semaksimal mungkin sesuai fakta menangani kasus pembunuhan terhadap Muhammad Mubin. Yakinlah bahwa Polri, Polda Jawa Barat akan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya dan sesuai fakta kejadian dan fakta hukum. Usai menggeruduk Mapolsek Lembang, ratusan massa kemudian mendatangi lokasi pembunuhan menabur bunga. Tersangka pembunuhan berinisial HH dijerat dengan pasal berlapis, pasal 338, pasal 340, dan pasal 351 KUHP. Sebelumnya Muhammad Mubin alias Babe, yang belakangan diketahui merupakan purnawirawan TNI, tewas ditusuk pria berinisial HH persis di depan ruko milik pelaku di Jalan Adiwarta, kawasan Lembang hanya karena masalah parkir. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Puluhan ribu rokok ilegal disita petugas gabungan dari Satpol PP dan Bea Cukai saat razia di dua lokasi berbeda di Sumedang. Alhamdulillah. Selama 2 hari berturut-turut, petugas gabungan dari Satpol PP dan Bea Cukai menggerebek 3 distributor rokok ilegal di wilayah Dharma Raja dan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Hasilnya mereka menyita 70.000 batang rokok dari berbagai merek tanpa pita cukai alias ilegal. Penggerebekan ini merupakan hasil dari pengumpulan bahan dan keterangan full bucket yang dilakukan Satpol PP dan kemudian dilaporkan kepada Bea Cukai. Hasil pengembangan dari full bucket para anggota Satpol PP, setelah diadakan full bucket, kami menerima laporan bahwa terdapat titik-titik pusat peredaran rokok ilegal. Dan hari kemarin selama 2 hari kita melakukan penggerebekan dan alhamdulillah membuahkan hasil sekitar 70.000-an batang rokok ilegal. Selain mengamankan puluhan ribu rokok ilegal, petugas gabungan juga menangkap ketiga distributor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, peredaran barang ilegal dapat merugikan perekonomian tidak hanya dari sisi penerimaan negara, namun juga mengancam keberlangsungan para pelaku usaha dalam negeri. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. 7 orang yang merupakan sindikat judi daring di Garut ditangkap polisi. Ke-7 tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda. Sindikat judi daring atau online yang meresahkan warga akhirnya berhasil diungkap tim Sancang Polres Garut. Para pelaku berhasil ditangkap di 2 lokasi berbeda di wilayah Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Di lokasi pertama, polisi menangkap seorang bandar berinisial DS yang merupakan pedagang sayur. Di lokasi berbeda, polisi juga menangkap bandar lainnya berinisial SW yang sudah mengelola judi online selama 1 tahun dan 5 tersangka lainnya. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari telepon genggam hingga uang tunai. 7 orang yang ditangkap memiliki peran masing-masing, yaitu bandar, perekap, dan pemasang. Pertama adalah berinisial DS, umur adalah 53, kemudian berpekerjaan sebagai pedagang sayuran yang telah mengoperasikan satu aplikasi judi online
dengan sebutan togeldingdong176.com. Bandar inisial adalah SW, umur sekitar 40-an, yang telah mengoperasikan aplikasi judi online dengan aplikasi Naga 303. Jadi untuk secara keseluruhan bahwa aplikasi yang dioperasionalkan ini adalah aplikasi togel jenis Sydney, Macau, dan Hong Kong. Atas perbuatannya, masing-masing tersangka akan dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan hukuman minimal 4 tahun penjara atau maksimal 10 tahun penjara. Namun demikian, hasil hariannya itu... Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.